Halo kakak-kakak, gimana kabarnya? Pada sehat? Tetap stay at home ya. Kalau pertemuan yang kemarin kita bicara tentang keseimbangan, di pertemuan kita kali ini pun kita mau meneruskan tentang keseimbangan, karena pada dasarnya mekanika teknik belajar tentang keseimbangan yang kontrolnya sama dengan 0. Kemarin sudah kita pelajari tentang itu. Di materi kali ini saya ingin bahas tentang titik berat bidang datar. Seperti apa itu titik berat bidang datar? Kita kupas satu persatu. Bidang datar ini merupakan gambaran dari sebuah penampang bangunan. Penampang tersebut bisa berupa balok, kolom atau tiang, pelat, dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud titik berat adalah suatu titik di mana gaya berat terpusat atau terkonsentrasi. Maksudnya ini. Ini sudah saya gambarkan koordinat titik berat bidang segi 4. Jadi misalnya ada segi 4 seperti ini. Titik beratnya itu ada di sebelah mana? Titik beratnya itu ini sudah ada rumusnya. Kita bagi masing-masing menjadi 2. Nah, perpotongan dari sisi-sisi ini, garis yang membagi sisi-sisi ini yang kita sebut titik beratnya. Lalu kalau ini segi 4, berarti kita membaginya kan tepat di tengah-tengah. Jadi untuk rumusnya X sama dengan setengah B. Ini B-nya, panjang antara sisi ini sampai ke sini itu B, kita simpulkan B. Jadi panjang koordinat X-nya sama dengan setengah B. Dan untuk Y-nya, Y ini H, tingginya H. Dan titik beratnya di mana? Y sama dengan setengah H. Ini untuk bidang segi 4. Lalu bagaimana kalau bidang itu lingkaran atau segitiga? Itu nanti rumusnya berbeda lagi, tapi pada dasarnya sama. Kita bagi sisi menjadi 2 bagian. Dan pertemuan titik tengahnya itu nanti yang menjadi titik beratnya. Oke, kita gambarkan bagaimana kalau segitiga. Ini saya sudah gambarkan segitiga. Kita mau cari koordinat titik beratnya. Pertama-tama kita bagi sisi-sisinya menjadi 2. Lalu kita hubungkan ke titik sudutnya. Coba kita hubungkan dulu. Nah, ini sudah saya bagi menjadi 2, saya hubungkan titik-titiknya. Ternyata pertemuannya ada di sini. Ketika ini kita tarik garis menjadi sumbu X dan ke atasnya menjadi sumbu Y, maka titik beratnya ada di sebelah sini sama sebelah sini. Lalu ini berapa kira-kira jaraknya ini? Ini sudah ada rumusnya, sebentar saya tulis. Nah, ternyata seperti ini. Untuk X-nya itu sama dengan sepertiga B. Ini sisi bawahnya ini kita simpulkan B, maka X-nya sepertiganya. Untuk Y-nya, sumbu Y ini, berapa titik beratnya ini sama dengan sepertiga H. Ini untuk koordinat titik berat bidang segitiga. Nah, kalau untuk yang lingkaran ini yang paling enak ini. Karena kita tidak usah jauh-jauh mencari. Letak koordinat titik beratnya ada di tengah-tengah lingkaran. Di titik pusatnya. Nah, ini lain halnya kalau untuk setengah lingkaran. Misalnya ini jari-jarinya itu R, maka letak titik beratnya kita simpulkan MZ itu sama dengan 4R per 3V. 3V ini ya. Sekarang kita coba masuk ke soal. Bagaimana untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Baik kakak, kita ambil contoh sebuah penampang trapesium dengan lebar atas 50, lebar bawah 90 dan tingginya 120. Ini simbol hanya ini berarti hanya 120. Bagaimana kita bisa menyelesaikan ini? Kita tadi sudah belajar tentang rumus segi 4 dan segitiga. Maka bangun ini kita bagi menjadi 2 bagian. Kita ibaratkan yang segi 4 ini kita jadikan bidang 1, yang segitiga bidang 2. Jadi nanti kita bisa
membagi untuk masing-masing ini. B untuk segi 4-nya berarti 50. Kita tarik di sini dan sisanya ini untuk B segitiga. Kita selesaikan dulu ya. Nah, ini sudah saya bagi. Trapesium ini kita bagi menjadi 2. Kita umpamakan segi 4-nya adalah bidang 1, segitiganya adalah bidang 2. Jadi kalau di sini di atas tadi 50, ini 90, berarti ini 40, yang ini yang 50. Berarti B1-nya, B untuk bidang segi 4 adalah 50. Kita cari pakai rumus yang ini. Untuk bidang 1 dulu kita selesaikan. X1 sama dengan L1. L itu luasan. Luas segi 4 ini kali ini. Jarak titik beratnya ini. Berarti kali X1. Jadi sama dengan P kali L. P-nya ini yang 50. L-nya yang ini. Saya ibaratkan yang ini yang 120 kali setengah B. Setengah B-nya, B-nya tadi berapa? 50. Jadi ini kita dapatkan 6.000 kali 25 sama dengan 150.000. Ini untuk yang X1-nya. Lalu kita cari nanti Y1-nya juga dengan cara yang sama. Tadi kita sudah cari X-nya, X1 yang bidang 1. Sekarang kita cari Y-nya dengan cara yang sama, yaitu L1 luasan bidang 1 ini, bidang segi 4 kali Y1-nya. Y1-nya tadi berapa? Di rumus yang tadi kita sudah tentukan kalau rumusnya setengah H. H-nya kan ini tadi, yang Y tadi. Jadi kita cari, kita masukkan angkanya. L1 panjang kali lebarnya sama seperti yang X. Terus bedanya ini, kita kalikan setengah kali H-nya. Setengah kali H, setengah kali 120. Jadinya dapatnya 60. 6.000 kali 60 sama dengan ini. Kita ketemu Y1. Ini untuk bidang yang 1. Sekarang kita cari bidang segitiganya. Bidang segitiganya yang kita simbolkan di sini bidang 2. Untuk bidang yang kedua, bidang segitiga. Ini caranya sama, kita masukkan dulu X-nya. Dengan rumus yang sama, luas kali ini jaraknya. Kalau luas segitiga rumusnya gimana kemarin ya? Setengah kali alas kali tinggi. Ini kita langsung masukkan saja. Ini alasnya 40, tingginya sama 120, kita dapatkan angka ini. Lalu permasalahannya pasti kalian tanya ini, kenapa ada plus 50? Sepertiga B, sepertiga kali 40 ini ditambah 50-nya mana? 50-nya yaitu ini, dari sini, titik sini ke sini. Sudah paham ya sampai di sini ya? Habis itu kita kalikan, hasilnya ini. Ini yang X2-nya dari ujung sini sampai ke titik berat bidang segitiga. Nah, ini untuk yang Y2. Y2 koordinat Y untuk yang bidang segitiga. Y2 rumusnya luas 2 kali Y-nya itu sama dengan ini, setengah kali alas kali tinggi kali sepertiga H. Sepertiga H-nya yang ini, yang 120. Kalau yang ini tidak kita tambah apa-apa karena ini dasarnya sama, langsung dari sini, dari titik ini. Sama dengan yang bidang 1. Jadi langsung kita masukkan setengah kali alas kali tingginya ini kali sepertiga kali H-nya. H-nya 120. Langsung kita jumlah, kita dapatkan 96.000. Kita tadi sudah mencari X bidang 1 dan X bidang 2. Sekarang kita mau cari koordinat trapesiumnya. Kita cari untuk X-nya berapa. X-nya yaitu dengan rumus gini. X1 plus X2 dibagi luasan 1 plus luasan 2. Tadi sudah kita cari, bisa kita langsung masukkan angkanya. Jadi angkanya ini. Yang X1 tadi 150.000. X2-nya 151.920 dibagi total jumlah luasan bidang. Luasan bidang 1 maupun luasan bidang 2. Luasan bidang 1 sama bidang 2 hasilnya 8.400. Jadi kalau kita bagi dengan X1 plus X2 kita dapatkan angka ini 35,94.
berarti koordinat X-nya itu ini. Yang kita cari ini. Sekarang kita cari koordinat Y-nya berapa. Oke, sekarang kita cari koordinat Y-nya. Rumusnya sama kayak X. Y sama dengan Y1 plus Y2 dibagi luasan permukaan bidang. Bidang 1 maupun bidang 2. Kita masukkan angkanya yang sudah kita cari tadi. Angkanya besar-besar tapi nggak apa-apa. Ini langsung kita masukkan saja, ketemunya ini. Jadi koordinat Y-nya 54,28. Nah, ini sudah ketemu ya koordinat yang kita cari dari bidang trapesium ini, yaitu 35,94, Y-nya 54,98. Kakak boleh catat ini semua di buku catatan ya. Habis itu kita coba latihan soal yang sederhana saja. Nah, sekarang tugas kakak selain mencatat materi tadi, ini ada sedikit latihan soal yang bisa buat latihan di rumah. Di sini ada dua bidang segi 4. Jadi ini lebih mudah dan angkanya saya sederhanakan menjadi yang simple aja. Bidang 1 yaitu 4 kali 6. Yang bidang 2-nya di atas 2 kali 6. Ini biar angkanya lebih enak ngitungnya. Kita bisa coba nanti di pertemuan yang akan datang, bisa dikumpulkan hasilnya ya. Di buku catatan saja, nggak usah di selembar kertas, biar nanti mudah untuk belajarnya. Oke, selamat bekerja ya. Dadah.